Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Wikiatul Hasanah dengan NIM 202109601140. Di sini saya akan melakukan presentasi sebagaimana pemenuhan tugas mata kuliah supervisi dan administrasi pendidikan yang diampu oleh Bapak Fikri Farifin MPD yang bertemakan motivasi. Dalam pembahasan kali ini yang akan kita bahas yaitu dengan bertemakan motivasi. Yang pertama kita masuk pada pengertian dari motivasi itu sendiri. Nah, apa yang dimaksud dengan motivasi? Di sini kita akan membahasnya, yaitu motivasi itu berasal dari kata motif, adalah daya upaya yang mendorong untuk melakukan sesuatu. Nah, motif sendiri dapat dikatakan sebagai daya penggerak dari dalam diri atau subjek untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi mencapai suatu tujuan. Nah, dari sini bisa kita ketahui bahwa motivasi itu berasal dari diri sendiri atau semangat niat dari diri sendiri untuk melakukan aktivitas. Nah, itu disebut dengan motivasi. Selanjutnya, Siagian tahun 1980 nomor 128 mengartikan bahwa motivasi itu sebagai keseluruhan proses pemberian motif bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis. Selanjutnya, pengertian motivasi menurut Sardiman tahun 1984 nomor 12 menyatakan bahwa motivasi itu adalah yang serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi tertentu sehingga seseorang mau dan ingin melakukan sesuatu. Nah, itu disebut dengan motivasi. Jadi pengertiannya, motivasi adalah dorongan dari diri sendiri untuk melakukan aktivitas. Nah, itu cangkupan mengenai tentang pengertian motivasi. Sekarang kita masuk pada tujuan motivasi. Apa saja tujuan dari motivasi? Yang pertama adalah mengubah perilaku pegawai sesuai dengan keinginan pemimpin. Yang kedua ada meningkatkan kegairahan pegawai. Jadi meningkatkan gairah pegawai dalam bekerja. Nah, itu bisa kita beri motivasi agar pegawai itu bisa semangat bekerja sesuai dengan kemauan sang pemimpin. Nah, yang ketiga ada meningkatkan disiplin pegawai. Terus yang keempat meningkatkan kesejahteraan pegawai. Yang kelima meningkatkan prestasi kerja pegawai. Yang keenam meningkatkan moral kerja pegawai. Yang ketujuh meningkatkan rasa tanggung jawab pegawai terhadap tugas-tugasnya. Yang kedelapan meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Yang kesembilan memperbesar rasa tanggung jawab pegawai terhadap perusahaan. Dan yang kesepuluh memperbesar partisipasi pegawai terhadap perusahaan. Nah, di sini bisa dikatakan bahwa motivasi itu bisa menjadi penyemangat bagi para pegawai untuk melakukan tugasnya dengan baik. Seperti itu. Jadi tujuan motivasi itu agar pegawai itu bisa melakukan tugasnya dengan porsinya sendiri dan bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Selanjutnya kita masuk pada prinsip, jenis, dan teori motivasi. Selanjutnya ada prinsip-prinsip motivasi. Prinsipnya di sini ada 9. Yang pertama ada prinsip kompetensi. Yang kedua ada prinsip pemacu. Yang ketiga prinsip ganjaran dan hukuman. Yang keempat prinsip kejelasan. Kelima kedekatan. Keenam prinsip pemahaman. Yang tujuh prinsip pengembangan. 8 prinsip lingkungan. 9 ada prinsip keteladanan. Nah, ini adalah 9 dari prinsip-prinsip motivasi. Selanjutnya ada jenis-jenis motivasi. Yang pertama ada motivasi intrinsik dan yang kedua ada motivasi ekstrinsik. Jadi pembagian motivasi itu ada dua. Yang pertama ada motivasi intrinsik, yang kedua ada ekstrinsik.
Jika sebelumnya kita sudah membahas tentang prinsip motivasi, selanjutnya kita masuk pada teori tentang motivasi. Ada 8 teori motivasi. Yang pertama teori humanistik, yang kedua ada teori kebutuhan Edward, yang ketiga ada teori kebutuhan Alderfer, yang keempat ada teori kebutuhan Herbeck, yang kelima ada teori kebutuhan Mr. Klein, yang keenam ada teori behavioristik, yang ketujuh ada teori motivasi ekspektasi, yang kedelapan ada teori motivasi Patton. Selanjutnya ada faktor motivasi. Faktor motivasi yang pertama adalah kebutuhan-kebutuhan manusia atau human want. Nah, itu disebut dengan kebutuhan-kebutuhan manusia. Yang kedua ada kebutuhan hubungan atau communication. Yang ketiga ada kepemimpinan, leadership. Yang keempat ada perangsang atau respon. Yang kelima ada supervision, yakni supervision. Yang keenam sikap dan semangat, attitude dan moral. Yang ketujuh ada disiplin. Itu adalah faktor-faktor motivasi. Jadi ada 7 faktor motivasi yang mana ini harus kita terapkan, atau ini hal yang menjadi landasan datangnya motivasi. Selanjutnya ada teknik motivasi. Apa saja teknik-teknik motivasi? Yang pertama ada pemberian gaji yang cukup. Maksudnya di sini jika gaji itu cukup, maka akan mendatangkan motivasi tersendiri bagi para pegawai. Nah, maka pegawai tersebut akan ada dorongan untuk melakukan pekerjaannya dengan baik. Yang kedua, memperhatikan kebutuhan sosial. Artinya apa yang dibutuhkan oleh para pegawai setidaknya dipenuhi oleh pihak perusahaan agar pegawai tersebut bisa termotivasi akan tugas dan kewajibannya. Jadi bisa melakukan tugas dan kewajibannya dengan baik. Yang ketiga, sesekali menciptakan suasana santai. Yang keempat, memperhatikan harga diri. Yang kelima, menempatkan karyawan pada posisi yang tepat. Yang keenam, memberikan kesempatan untuk maju. Yang ketujuh, memperhatikan perasaan aman para pegawainya untuk menghadapi masa depan. Yang kedelapan, mengusahakan loyalitas karyawan. Yang kesembilan, sesekali mengajak karyawan untuk berunding. Yang kesepuluh, memberikan insentif. Yang kesebelas ada fasilitas yang menyenangkan. Di sini bisa kita simpulkan bahwa apa yang saya sebutkan tentang teknik-teknik motivasi, nah hal ini akan mendatangkan motivasi tersendiri bagi para pegawai untuk melaksanakan tugasnya dengan baik, hingga hasil dari pekerjaan pegawai tersebut bisa kita rasakan dengan adanya motivasi. Jadi motivasi itu sangat penting untuk menunjang keberhasilan bekerja bagi para karyawan. Jadi kesimpulannya adalah motivasi dapat dikatakan sebagai rangkaian usaha untuk menyediakan kondisi-kondisi tertentu sehingga seseorang itu mau dan ingin melakukan sesuatu. Motif adalah daya upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu, dan motif itu dapat dikatakan sebagai daya penggerak bagi dalam diri subjek untuk melakukan aktivitas tertentu demi mencapai suatu tujuan. Prinsip motivasi antara lain ada prinsip kompetensi, ada prinsip pemacu, ada prinsip ganjaran dan hukum, prinsip kejelasan dan kedekatan, prinsip pemahaman, prinsip pengembangan, prinsip lingkungan, prinsip keteladanan. Sedangkan motivasi terbagi menjadi 2. Sudah saya sebutkan tadi, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Nah, faktor yang melatar belakangi motivasi antara lain ada kebutuhan-kebutuhan manusia, ada kebutuhan hubungan, ada kepemimpinan, perangsang, supervisi, sikap dan semangat, dan disiplin. Jadi teknik motivasi juga ada, yaitu salah satunya pemberian gaji yang cukup. Sudah saya sebutkan tadi bahwa teknik-teknik dari motivasi itu bisa mendatangkan motivasi bagi para pegawainya. Jadi apa tujuan motivasi? Yaitu untuk menciptakan gairah
untuk melakukan sesuatu yang ada dalam diri subjek atau dalam diri individu itu sendiri. Dan jika kita ingin menciptakan motivasi itu, maka juga ada pendorong yang mana akan hadirnya motivasi itu, yaitu sudah saya sebutkan ada teknik-teknik motivasi. Di situ kita bisa lihat bahwa hal tersebut bisa mendatangkan motivasi bagi diri seseorang untuk melakukan tugasnya dengan baik agar hasil yang ia kerjakan juga bisa maksimal. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata. Akhiran hadanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.